Majapahit tidak berubah dalam semalam. Tidak ada pengumuman perang. Tidak ada titah yang memecah istana. Namun pagi itu, diam tidak lagi terasa aman. Karena untuk pertama kalinya, keadaan datang lebih cepat daripada perintah. Dan ketika waktu tidak memberi ruang untuk menunggu, setiap orang dipaksa memilih, bahkan mereka yang paling setia pada diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, dijernihkan dalam membaca tanda-tanda zaman, dan dilapangkan rezekinya. Rezeki yang cukup, tenang, dan membawa manfaat. Episode ini bukan tentang siapa yang memberontak, melainkan tentang siapa yang tidak lagi bisa menghindar dari pilihan. Jika kamu mengikuti kisah Majapahit ini secara runtut, subscribe agar tidak terputus di titik paling menentukan. Like untuk mendukung riset sejarah yang rapi dan bertanggung jawab, dan tulis di komentar. Menurutmu, pilihan paling berbahaya itu menunggu atau terlalu cepat melangkah? Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai saja ceritanya. Majapahit tidak berubah dalam semalam. Tidak ada lonceng darurat yang dibunyikan dari menara istana. Tidak ada utusan berkuda yang datang dengan wajah pucat membawa titah tergesa. Pagi itu datang seperti pagi-pagi sebelumnya, tenang, teratur, dan nyaris meyakinkan bahwa segalanya masih berada di bawah kendali. Namun justru disitulah letak bahayanya. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia merayap melalui detail kecil yang terasa sepele, lalu menumpuk, menyatu, dan tiba-tiba menjadi sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Dan pagi itu, perubahan datang bukan dari istana, melainkan dari keadaan. Di beberapa titik wilayah kekuasaan, hampir bersamaan, muncul persoalan-persoalan yang tidak tercatat sebagai pemberontakan. Tidak ada panji tandingan, tidak ada seruan terbuka menantang pusat, tidak ada senjata diangkat untuk memulai perang. Yang muncul justru sesuatu yang jauh lebih sulit ditangani, situasi yang menuntut keputusan tetapi tidak menunggu izin. Di jalur perdagangan yang biasanya teratur, aliran barang tersendat, bukan karena perampokan, melainkan karena kekosongan keputusan. Di wilayah perbatasan, terjadi gesekan kecil. Bukan serangan, melainkan salah paham yang berpotensi membesar jika dibiarkan terlalu lama. Di pusat-pusat pemukiman, muncul kebutuhan mendesak yang tidak tercantum dalam protokol istana manapun. Semua masalah itu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak cukup besar untuk disebut krisis nasional, namun terlalu nyata untuk diabaikan sambil menunggu perintah. Biasanya, waktu selalu berpihak pada istana. Laporan dikirim, rantai birokrasi bergerak, keputusan turun dengan wibawa yang membuat semua pihak patuh. Namun kali ini, waktu bergerak lebih cepat. Para pemangku tanggung jawab di lapangan mulai merasakan tekanan yang tidak biasa, bukan dari atasan, melainkan dari realitas di hadapan mereka. Orang-orang datang meminta jawaban. Situasi berkembang dari jam ke jam, dan setiap penundaan terasa seperti undangan bagi masalah untuk membesar dengan caranya sendiri. Untuk pertama kalinya, menunggu terasa seperti resiko aktif. Bukan karena mereka ingin melanggar tata tertib, justru sebaliknya. Mereka terlalu memahami betapa rapuhnya ketertiban jika setiap orang mulai bertindak sendiri. Namun di hadapan mereka kini ada dilema yang tidak diajarkan oleh aturan manapun.
Apa yang harus dilakukan ketika ketaatan penuh justru berpotensi menciptakan kerusakan? Istana di sisi lain masih bergerak dalam ritmenya sendiri. Laporan memang masuk, tetapi belum membentuk pola yang jelas. Tidak ada satu kejadian pun yang cukup besar untuk memicu keputusan besar. Segalanya tampak terpisah, berdiri sendiri, dan di atas kertas masih bisa ditangani dengan prosedur biasa. Disinilah jarak itu muncul. Jarak antara pusat dan lapangan. Bukan jarak geografis, melainkan jarak waktu. Lapangan hidup di detik dan jam. Istana hidup di hari dan pekan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, lapangan menyadari bahwa jika mereka sepenuhnya menunggu, keadaan tidak akan berhenti berkembang hanya karena istana belum bersuara. Tidak ada niat melawan, tidak ada rencana tersembunyi, tidak ada kesepakatan diam-diam untuk mengambil alih peran pusat. Yang ada hanyalah kesadaran yang tidak nyaman, bahwa keadaan telah datang lebih dulu daripada perintah. Kesadaran itu tidak disambut dengan keberanian heroik. Ia datang dengan kegelisahan, dengan diskusi singkat yang terputus, dengan tatapan-tatapan ragu yang bertanya tanpa suara. Apakah kita masih aman jika terus menunggu? Hari itu, Majapahit belum berubah secara kasat mata. Struktur masih berdiri, perintah lama masih berlaku, kesetiaan belum digugat secara terbuka. Namun sebuah garis halus telah bergeser. Bukan garis antara setia dan memberontak, melainkan garis antara menunggu sebagai kebajikan dan menunggu sebagai bahaya. Dan ketika garis itu mulai kabur, sejarah tahu satu hal pasti. Tidak semua orang akan berada di sisi yang sama ketika keadaan menuntut langkah, bahkan sebelum perintah sempat lahir. Hari itu belum ada yang memilih secara sadar. Namun pilihan mulai menyempit. Dan ketika keadaan mendahului titah, diam perlahan berhenti menjadi tempat bersembunyi. Ia berubah menjadi sikap yang menunggu giliran untuk diuji. Majapahit selalu berdiri di atas satu keyakinan besar. Ketertiban dijaga bukan oleh keberanian individu, melainkan oleh kepatuhan bersama. Keyakinan itulah yang selama bertahun-tahun membuat kerajaan ini tampak kokoh, bahkan ketika dunia di sekelilingnya berubah. Dan pada hari-hari ketika keadaan mulai bergerak lebih cepat daripada titah, keyakinan itu diuji bukan oleh pemberontakan, melainkan oleh kesabaran. Mereka yang memilih menunggu bukanlah orang-orang yang ragu. Justru sebaliknya, mereka adalah penjaga paling taat dari struktur yang telah lama dibangun. Mereka percaya bahwa kekacauan selalu dimulai dari niat baik yang tidak sabar, bahwa satu keputusan kecil tanpa perintah akan mengundang keputusan lain, dan pada akhirnya, setiap orang merasa berhak menentukan arah sendiri. Bagi mereka, menunggu bukan kelemahan. Ia adalah pagar terakhir yang menjaga Majapahit tetap satu. Di ruang-ruang yang sunyi, di balai-balai yang tidak pernah tercatat dalam sejarah, perbincangan terjadi dengan nada rendah. Tidak ada teriakan, tidak ada adu argumen terbuka, hanya kalimat-kalimat pendek yang dipilih dengan hati-hati. Kita belum menerima titah. Tanpa perintah, langkah apapun bisa disalahartikan. Jika hari ini kita bergerak sendiri, besok siapa yang akan menahan yang lain? Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan untuk mencari pembenaran. Ia diucapkan untuk saling menguatkan bahwa menunggu masih merupakan pilihan paling aman. Namun keadaan tidak berhenti karena keyakinan. Di luar ruang-ruang itu, waktu terus berjalan. Situasi yang kemarin hanya gangguan kecil, hari ini mulai menyentuh kehidupan banyak orang. Pertanyaan datang bukan dari lawan, melainkan dari mereka yang bergantung pada kehadiran kekuasaan. Apakah ini akan dibiarkan? Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa tidak ada keputusan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyalahkan. Justru itulah yang membuatnya berat.
karena tidak ada kemarahan yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan di balik diam. Dan di titik itulah menunggu mulai berubah makna. Ia tidak lagi sekadar ketaatan pada prosedur. Ia menjadi keputusan sadar untuk tidak bertindak meski dampaknya mulai terlihat. Beberapa orang mulai gelisah, bukan karena ingin melangkah, tetapi karena menyadari bahwa setiap jam yang berlalu kini memiliki konsekuensi. Kesetiaan yang dulu terasa bersih kini mulai menyisakan bayangan pertanyaan. Apakah diam ini masih menjaga ketertiban atau justru membiarkan keretakan tumbuh tanpa kendali? Namun keyakinan lama tidak runtuh dengan mudah. Mereka mengingat masa-masa ketika tindakan tergesa justru memperparah keadaan. Ketika satu langkah tanpa perintah memicu kesalahpahaman yang harus dibayar mahal. Sejarah Majapahit menyimpan cukup banyak contoh bahwa kekuasaan yang terpecah karena inisiatif pribadi selalu berakhir dengan darah atau pengkhianatan. Dan karena itulah mereka bertahan, bukan dengan wajah keras, melainkan dengan kesunyian yang penuh perhitungan. Menunggu bagi mereka adalah cara terakhir untuk menjaga pusat tetap bermakna. Jika lapangan mulai mengambil alih peran istana, apa yang tersisa dari wibawa kerajaan? Namun yang tidak mereka sadari, atau mungkin terlalu enggan untuk mengakui, adalah satu perubahan halus. Menunggu kini tidak lagi netral. Ia telah menjadi posisi. Dan setiap posisi, cepat atau lambat, akan dinilai. Tanpa disadari, sikap menunggu mulai memisahkan mereka dari orang-orang yang seharusnya mereka lindungi. Bukan karena niat buruk, melainkan karena waktu memiliki cara sendiri untuk membentuk persepsi. Bagi sebagian orang, menunggu masih terlihat sebagai kebijaksanaan. Bagi yang lain, ia mulai terasa seperti ketidakhadiran. Dan keadaan tidak pernah peduli pada niat. Ia hanya merespons tindakan atau ketiadaannya. Di hari-hari berikutnya, laporan-laporan kecil terus berdatangan. Tidak ada satupun yang cukup besar untuk memaksa keputusan pusat. Namun jumlahnya terus bertambah, seperti tetesan air yang tak pernah berhenti. Setiap laporan dibaca. Setiap laporan dicatat. Dan setiap laporan ditutup dengan kalimat yang sama, menunggu arahan lebih lanjut. Kalimat itu terdengar aman, rapi, sesuai tata kelola. Namun bagi mereka yang hidup di dalam waktu nyata, kalimat itu mulai terdengar seperti jawaban yang menghindar. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang kesetiaan mereka, muncul kesadaran pahit bahwa ketertiban yang sempurna pun bisa melukai jika ia datang terlambat. Tidak ada yang berkhianat hari itu, tidak ada yang melanggar sumpah, tidak ada yang menentang istana. Namun sejak saat itu, menunggu tidak lagi bisa disembunyikan sebagai sikap pasif. Ia telah menjadi pilihan aktif dengan konsekuensi yang akan mengikuti, entah disadari atau tidak. Majapahit masih berdiri utuh. Namun di dalamnya, kesetiaan mulai diuji bukan oleh perintah yang salah, melainkan oleh ketiadaan perintah di saat keadaan menuntut jawaban. Dan sejarah tahu satu hal yang tidak pernah berubah. Ketika dia menjadi keputusan, ia akan dinilai sama kerasnya dengan tindakan apapun. Mereka tidak melangkah, namun mereka juga tidak lagi berdiri di tengah. Karena sejak hari itu, menunggu telah memilihkan posisi, bahkan sebelum siapapun berani mengakuinya. Majapahit tidak pernah kekurangan orang-orang yang peka membaca tanda. Mereka tidak selalu paling lantang berbicara, tidak pula paling cepat menuntut perubahan. Namun, merekalah yang sejak awal menyadari satu hal sederhana yang sering diabaikan. Bahwa keadaan jarang memberi waktu cukup bagi semua orang untuk sepakat.
Merekalah yang selama ini bergerak di sela-sela diam, menjalankan tugas dengan ketelitian lebih dari yang diminta, mengamati perubahan kecil yang belum dianggap penting oleh pusat, dan menyiapkan kemungkinan-kemungkinan tanpa pernah menyebutnya sebagai rencana. Bukan karena ambisi, bukan pula karena ingin mendahului istana, melainkan karena mereka tahu, ketika perintah terlambat, yang pertama disalahkan bukanlah keadaan, melainkan mereka yang berada paling dekat dengan dampaknya. Pada awalnya, kesiapan itu hampir tak terlihat. Ia hadir dalam bentuk pengaturan ulang kecil, penempatan orang yang sedikit berbeda dari biasanya, koordinasi yang lebih rapat meski tanpa instruksi tertulis. Semua masih bisa disamarkan sebagai kehati-hatian, sebagai rutinitas yang kebetulan lebih rapi. Namun, keadaan tidak pernah berhenti menguji batas. Situasi di lapangan berkembang lebih cepat dari perkiraan. Bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan tekanan perlahan yang memaksa keputusan-keputusan mikro diambil hampir setiap hari. Dan setiap keputusan kecil itu, meski tampak wajar, perlahan membentuk pola. Pola itulah yang mulai terlihat. Orang-orang yang peka mulai menyadari bahwa diam mereka kini berbeda dari diam sebelumnya. Bukan lagi diam menunggu, melainkan diam sambil bergerak. Dan gerak, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Beberapa keputusan lapangan mulai terasa lebih tegas, lebih cepat, lebih menyentuh inti persoalan, tanpa harus menunggu rantai komando lengkap. Tidak ada pelanggaran terbuka, tidak ada perintah yang dibangkang, semua masih bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Namun ada satu hal yang berubah. Inisiatif tidak lagi sepenuhnya datang dari pusat. Bagi mereka yang bergerak, ini bukan kemenangan. Justru sebaliknya, ini adalah beban. Setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh bahwa ia akan diperhatikan, bahwa ia bisa disalahartikan, bahwa kesiapan yang terlalu terlihat bisa dianggap sebagai sikap yang terlalu berani. Namun alternatifnya lebih buruk, membiarkan keadaan berjalan sendiri tanpa arah, sementara mereka memiliki kemampuan untuk mencegah kerusakan lebih besar. Di antara mereka, tidak ada kesepakatan formal. Tidak ada pertemuan rahasia yang menyusun agenda. Yang ada hanyalah kesamaan rasa, bahwa jika semua orang terus menunggu, maka yang akan bergerak hanyalah masalah itu sendiri. Dan masalah jarang bergerak dengan niat baik. Seiring waktu, perbedaan sikap mulai terasa, bahkan bagi mereka yang tidak ingin melihatnya. Laporan-laporan lapangan kini terdengar berbeda nadanya. Bukan isinya yang mencolok, melainkan kecepatan dan ketepatan penyelesaiannya. Beberapa persoalan selesai sebelum sempat membesar. Beberapa potensi konflik diredam sebelum menyentuh permukaan. Di mata orang-orang awam, ini terlihat sebagai keberhasilan. Namun di mata mereka yang memahami kedinamika kekuasaan, ini adalah sinyal yang rumit. Karena setiap masalah yang diselesaikan tanpa perintah eksplisit, secara diam-diam mengajukan pertanyaan berbahaya. Apakah perintah masih menjadi satu-satunya sumber arah? Mereka yang selama ini memilih menunggu, mulai merasakan kegelisahan baru. Bukan karena keadaan memburuk, justru karena ada yang tampak terlalu siap, terlalu cepat, terlalu tenang menghadapi situasi yang belum mendapat titah. Dan kegelisahan itu bukan tanpa dasar. Diam yang bergerak selalu lebih mencurigakan daripada teriakan yang menantang. Karena ia sulit disalahkan secara terbuka, namun perlahan menggeser keseimbangan. Orang-orang yang bersiap tidak pernah berniat tampil, namun keadaan memaksa mereka keluar dari bayangan. Setiap keberhasilan kecil membuat langkah mereka semakin terlihat. Setiap masalah yang tidak jadi krisis memperjelas perbedaan pendekatan. Mereka mulai disapa bukan dengan pujian, melainkan dengan pertanyaan. Bagaimana bisa selesai secepat itu?
Atas dasar arahan siapa langkah ini diambil? Sejak kapan ada kebijakan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu bermuatan tuduhan, namun di dalamnya terkandung sesuatu yang lebih tajam. Kesadaran bahwa tidak semua orang lagi berdiri di posisi yang sama. Dan sejak saat itu, mereka yang bersiap tak lagi bisa sepenuhnya menyembunyikan diri di balik diam. Bukan karena mereka ingin diakui, melainkan karena keadaan telah menjadikan kesiapan sebagai pembeda yang nyata. Mereka masih setia pada Majapahit. Tidak satupun dari mereka berbicara tentang perlawanan. Tidak satupun menyebut kata pengkhianatan. Namun kesetiaan mereka kini memiliki bentuk yang berbeda. Kesetiaan pada keberlangsungan, bukan semata pada prosedur. Perbedaan inilah yang perlahan mengeras menjadi jarak, bukan jarak emosional, melainkan jarak cara pandang. Bagi satu pihak, menunggu adalah benteng terakhir ketertiban. Bagi pihak lain, kesiapan adalah satu-satunya cara agar ketertiban tidak runtuh oleh kelambanan. Dan dua cara pandang ini, meski sama-sama lahir dari niat menjaga, tidak bisa berjalan berdampingan selamanya. Bab ini tidak diakhiri dengan benturan, belum ada konflik terbuka, belum ada keputusan pusat yang menjatuhkan vonis. Namun sesuatu yang lebih menentukan telah terjadi. Perbedaan sikap kini terlihat, tidak lagi bisa disamarkan sebagai kebetulan, tidak lagi bisa disembunyikan di balik kesopanan. Majapahit masih tampak tenang dari luar, namun di dalamnya garis-garis halus mulai terbentuk. Bukan antara setia dan tidak setia, melainkan antara mereka yang menunggu arah dan mereka yang sudah berjalan karena arah belum datang. Dan sejarah tahu, ketika kesiapan menjadi terlihat, ia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai sikap netral. Mereka tidak mengangkat suara, mereka tidak mengibarkan panji. Namun sejak hari itu, kesiapan mereka telah berbicara. Dan ketika dia mulai bergerak, istana cepat atau lambat akan menyadari bahwa sesuatu telah bergeser, bahkan sebelum ia sempat diberi nama. Majapahit selalu percaya pada satu hal yang tak pernah benar-benar diuji sebelumnya, bahwa waktu berada di pihak pusat, bahwa segala sesuatu, cepat atau lambat, akan mengalir menuju istana, dan dari sanalah arah akan ditentukan. Keyakinan itu tidak lahir dari kesombongan. Ia tumbuh dari pengalaman panjang, dari tahun-tahun ketika ketertiban dijaga dengan rapi, ketika laporan datang sebelum masalah membesar, ketika perintah selalu tiba tepat pada waktunya. Selama itu pula, istana menjadi poros, tenang, stabil, dan tak tergoyahkan oleh gejolak kecil di lapangan. Namun pada hari-hari setelah keadaan mulai mendahului titah, sesuatu yang sulit dijelaskan mulai terasa di jantung kekuasaan. Bukan kepanikan, bukan pula ancaman terbuka, melainkan ketidakselarasan halus, seperti jam yang masih berdetak, tetapi tak lagi menunjukkan waktu yang sama dengan dunia di luar dinding istana. Laporan-laporan tetap datang, disusun rapi, bahasanya tertata, tanpa nada darurat yang berlebihan. Justru kerapian itulah yang mengundang perhatian. Beberapa persoalan yang sebelumnya diperkirakan akan memakan waktu, tiba-tiba telah selesai. Beberapa situasi yang seharusnya menunggu arahan pusat sudah menemukan bentuk penyelesaian di lapangan. Dan semua itu dilaporkan tanpa kegelisahan, seolah-olah inisiatif tersebut adalah kelanjutan alami dari rutinitas. Para pejabat yang membaca laporan-laporan itu tidak langsung bereaksi. Mereka terlalu berpengalaman untuk terpancing oleh 1-2 anomali. Namun ketika pola yang sama muncul berulang kali, kesadaran mulai terbentuk. Bukan kesadaran akan kesalahan, melainkan kesadaran bahwa irama telah berubah. Istana mulai menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil sedang diambil di luar pusat, bukan sebagai pembangkangan, melainkan sebagai respons terhadap kekosongan waktu. Dan kekosongan waktu adalah sesuatu yang tidak pernah diakui secara resmi. Di ruang-ruang pertemuan yang biasanya dipenuhi kepastian,
diskusi kini bergerak lebih lambat. Kalimat-kalimat dipilih dengan hati-hati. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang menyebutkan kata yang paling sensitif, kehilangan kendali. Karena kendali, dalam tradisi Majapahit, tidak selalu berarti memerintah dengan keras. Ia berarti menjadi rujukan terakhir, menjadi sumber arah ketika semua pilihan terasa buntu. Dan kini, perlahan, peran itu terasa tidak lagi eksklusif. Bukan karena istana melemah, bukan pula karena lapangan memberontak, melainkan karena keadaan menuntut respons sebelum pusat sempat merumuskan jawaban. Kesadaran ini datang dengan sunyi, tidak diumumkan, tidak ditulis dalam keputusan resmi. Namun ia mengubah cara pandang. Beberapa pejabat mulai membaca laporan bukan hanya untuk isinya, tetapi untuk apa yang tidak tertulis. Kecepatan, kemandirian, keyakinan lapangan dalam bertindak. Semua itu bukan pelanggaran, namun juga bukan kebiasaan lama. Dan disitulah kegelisahan yang sebenarnya lahir. Karena selama ini kekuatan istana terletak pada satu asumsi tak tertulis, bahwa tanpa perintah pusat roda tidak akan bergerak terlalu jauh, bahwa menunggu adalah sikap alami. Kini asumsi itu mulai goyah. Istana belum marah, belum mengeluarkan peringatan, belum memanggil siapapun untuk dimintai pertanggungjawaban. Justru karena belum ada kesalahan nyata yang bisa ditunjuk. Dan itulah yang membuat situasi ini berbahaya. Tidak ada pelanggaran yang bisa dihukum. Tidak ada niat buruk yang bisa dituduh. Yang ada hanyalah pergeseran peran, perlahan, nyaris tak terlihat. Beberapa orang di pusat mulai bertanya pada diri sendiri, bukan pada forum resmi. Jika lapangan bisa bertindak tanpa menunggu, apa arti perintah kita? Jika masalah selesai sebelum arahan turun, di mana posisi istana? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk meragukan kekuasaan. Justru sebaliknya, ia muncul dari keinginan untuk menjaganya. Namun sejarah jarang memberi ruang bagi kekuasaan yang hanya dijaga dengan niat. Hari demi hari, laporan-laporan terlalu rapi terus berdatangan. Tidak ada lonjakan masalah, tidak ada krisis besar. Dan justru ketenangan itulah yang memicu kewaspadaan. Karena ketenangan yang tidak dikendalikan pusat selalu memiliki makna ganda. Ia bisa berarti stabilitas atau tanda bahwa pusat mulai tertinggal oleh waktu. Istana mulai merasakan bahwa keputusan mereka, meski masih dihormati, tidak lagi selalu menjadi awal dari gerak. Kadang ia hanya menjadi pengesahan atas sesuatu yang telah terjadi. Dan bagi sebuah kekuasaan yang terbiasa menjadi pemicu, bukan pengikut, perubahan ini terasa asing. Namun belum ada kesimpulan yang diambil, belum ada garis yang ditarik. Majapahit masih satu kerajaan. Istana masih pusat kekuasaan. Perintah masih ditaati. Tetapi sejak saat itu, sebuah kesadaran sunyi mengendap di antara pilar-pilar kekuasaan, bahwa waktu tidak lagi sepenuhnya berada di pihak pusat. Dan ketika pusat mulai tertinggal oleh waktu, setiap keputusan berikutnya akan memikul beban ganda, bukan hanya untuk mengatur keadaan, tetapi juga untuk menegaskan kembali makna kendali itu sendiri. Bab ini tidak berakhir dengan kemarahan, tidak pula dengan tindakan tegas. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih menentukan, pengakuan diam-diam bahwa sesuatu telah bergeser, dan bahwa istana, untuk pertama kalinya, harus mengejar keadaan, bukan sekedar menunggunya datang. Kendali tidak hilang dalam satu malam. Ia memudar ketika waktu tak lagi menunggu pusat. Dan sejak hari itu, Majapahit belum kehilangan kekuasaan, namun ia mulai merasakan beratnya mempertahankannya. Majapahit tidak pernah kekurangan pemimpin yang tegas,
Sejarahnya dibangun oleh keputusan-keputusan keras yang diambil pada saat genting, oleh garis perintah yang jelas, oleh keyakinan bahwa ketertiban hanya bisa dijaga jika pusat berani menunjukkan giginya ketika diperlukan. Namun pagi-pagi setelah istana merasakan pergeseran itu, ketegasan justru tidak datang dengan sendirinya. Yang datang lebih dulu adalah pertanyaan. Bukan pertanyaan tentang musuh, bukan pula tentang pemberontakan, melainkan tentang batas. Sampai sejauh mana kekuasaan harus ditegakkan, dan pada titik mana ia harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah terlanjur bergerak. Diskusi tidak pernah diumumkan sebagai sidang resmi. Ia terjadi di ruang-ruang kecil, di sela pertemuan rutin, dalam percakapan yang berhenti sebelum mencapai kesimpulan. Kalimat-kalimatnya tidak pernah terdengar seperti perdebatan sengit, melainkan seperti orang-orang yang sama-sama paham bahwa satu kata keliru bisa mengubah segalanya. Jika kita biarkan ini, apa yang mencegah lapangan bergerak lebih jauh? Namun jika kita hentikan sekarang, apakah kita siap menanggung akibatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak saling meniadakan, justru di sanalah letak kebuntuannya. Ketegasan dalam bayangan lama Majapahit selalu berarti menarik kembali kendali ke pusat, menegaskan bahwa tidak ada keputusan sah tanpa titah, memberi tanda yang jelas bahwa inisiatif tanpa perintah, sebaik apapun niatnya, tetap harus tunduk. Namun kebijaksanaan juga memiliki suara sendiri. Ia mengingatkan bahwa keadaan yang dihadapi bukanlah hasil pembangkangan, melainkan kekosongan. Bahwa mereka yang bergerak di lapangan tidak melangkah untuk menantang, tetapi untuk menahan kerusakan agar tidak meluas. Dan di antara dua suara itu, istana berdiri dalam dilema yang tidak pernah diharapkan. Jika ketegasan dipilih terlalu cepat, risikonya jelas. Lapangan yang selama ini bergerak karena kebutuhan bisa merasa ditinggalkan, atau lebih buruk, disalahkan. Inisiatif akan mati, bukan karena tidak dibutuhkan, melainkan karena takut. Dan keadaan yang tidak pernah peduli pada struktur akan kembali bergerak tanpa penyangga apapun. Namun jika kebijaksanaan dipilih tanpa batas, bahaya lain menunggu. Pusat bisa perlahan kehilangan maknanya, perintah menjadi formalitas, dan suatu hari istana akan menyadari bahwa ia tidak lagi memimpin arah, hanya mengesahkan hasil. Para pemegang kuasa menyadari satu hal pahit, tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Beberapa mengusulkan penegasan halus, bukan hukuman, melainkan pengingat. Sebuah isyarat bahwa setiap langkah, secepat apapun, tetap harus mengarah ke pusat. Namun yang lain mengingatkan, isyarat pun bisa dibaca sebagai ancaman. Dan ancaman, meski tak diucapkan, akan mengubah cara orang bergerak. Diskusi itu tidak pernah menghasilkan keputusan bulat. Setiap argumen yang terasa kuat selalu diimbangi oleh konsekuensi yang sama beratnya. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa dilema ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal waktu. Karena waktu terus berjalan, sementara istana masih menimbang. Majapahit tidak pernah menetapkan hari itu sebagai titik balik. Tidak ada penanggalan khusus, tidak ada upacara, tidak ada keputusan resmi yang menandainya sebagai awal dari sesuatu yang baru. Namun sejarah jarang membutuhkan pengakuan untuk bekerja. Hari-hari setelah perdebatan sunyi di istana berjalan seperti biasa di permukaan. Ritme kerajaan tetap terjaga, laporan terus masuk, perintah lama masih dijalankan. Tidak ada yang berubah secara mencolok, setidaknya tidak pada pandangan pertama. Tetapi di bawah keteraturan itu, sesuatu telah mengeras. Bukan niat, bukan ambisi, melainkan posisi. Mereka yang sejak awal memilih menunggu tetap bertahan pada keyakinannya. Bagi mereka, tidak adanya larangan berarti menunggu masih sah. Tidak adanya titah baru berarti tidak ada dasar untuk melangkah lebih jauh. Diam mereka kini bukan kebingungan, melainkan pernyataan konsisten.
bahwa pusat masih harus menjadi sumber arah, apapun resikonya. Namun di sisi lain, mereka yang telah bergerak, pelan, terukur dan dengan penuh kesadaran, tidak bisa lagi kembali ke titik semula. Bukan karena ingin terus maju, melainkan karena keadaan tidak memberi jalan mundur. Masalah yang telah disentuh tidak bisa dilepaskan begitu saja. Keputusan kecil yang telah diambil tidak bisa dihapus tanpa meninggalkan bekas. Dan kepercayaan yang mulai tumbuh di lapangan tidak bisa ditarik kembali tanpa konsekuensi. Tanpa disadari, garis pemisah terbentuk bukan melalui pernyataan, melainkan melalui kebiasaan. Siapa yang pertama kali bertindak ketika persoalan muncul? Siapa yang memilih menunggu hingga semua jelas? Siapa yang merasa bertanggung jawab sebelum diminta? Siapa yang merasa aman hanya setelah diperintah? Tidak ada yang menuduh, tidak ada yang membela diri, namun semua orang mulai tahu di mana mereka berdiri. Inilah ironi terbesar dari bab ini. Tidak satu pun dari mereka berniat memilih, namun keadaan telah memilihkan untuk mereka. Di istana, kesadaran ini terasa paling berat, bukan karena kehilangan kendali sepenuhnya, melainkan karena kendali kini memiliki wajah yang berbeda di setiap tempat. Perintah masih dihormati, namun ia tidak lagi selalu menjadi pemicu pertama. Kadang ia datang sebagai pengesahan, kadang sebagai penyesuaian, kadang sebagai penutup dari sesuatu yang telah terjadi. Dan istana menyadari sesuatu yang jarang diucapkan oleh kekuasaan manapun, bahwa wibawa tidak selalu runtuh dengan perlawanan. Ia bisa terkikis oleh kebutuhan. Tidak ada pemberontakan hari itu, tidak ada darah, tidak ada panji tandingan yang berkibar. Namun Majapahit telah berubah dalam satu hal mendasar. Tidak semua orang lagi memaknai kesetiaan dengan cara yang sama. Bagi sebagian, setia berarti tidak melangkah tanpa perintah, apapun taruhannya. Bagi sebagian lain, setia berarti memastikan kerajaan tetap berdiri, bahkan jika itu menuntut langkah sebelum titah datang. Kedua sikap itu lahir dari cinta yang sama. Namun cinta yang sama, ketika ditempatkan dalam keadaan berbeda, bisa melahirkan pilihan yang tak pernah diniatkan. Bab ini berakhir tanpa penegasan, tanpa kesimpulan keras. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena sejak hari itu, Majapahit masih satu kerajaan, tetapi tidak lagi satu cara menunggu. Dan sejarah tahu, ketika posisi telah terbentuk meski tak pernah diumumkan, benturan bukan lagi soal apakah, melainkan soal kapan. Pilihan paling menentukan seringkali bukan yang diumumkan dengan lantang, melainkan yang terbentuk perlahan. Ketika waktu menyempit dan diam tidak lagi cukup untuk menyelamatkan semua orang. Majapahit tidak runtuh hari itu. Tidak ada lonceng peringatan. Tidak ada darah yang menandai perubahan. Namun sesuatu yang jauh lebih sunyi telah berakhir. Kesempatan untuk tidak memilih. Selama ini, diam dianggap sebagai perlindungan, sebagai cara bertahan di tengah arus yang belum jelas, sebagai ruang aman bagi mereka yang setia namun enggan tergesa. Kini, ruang itu menyempit. Bukan karena larangan, bukan karena paksaan, melainkan karena waktu berhenti memberi toleransi. Sejarah jarang menunggu manusia siap. Ia datang ketika semua pilihan terasa buruk dan setiap sikap, bahkan yang paling pasif, mulai memiliki akibat. Majapahit masih satu kerajaan. Namun sejak fase ini, kesetiaan tidak lagi diukur hanya dari ketaatan, melainkan dari arah yang dipilih ketika arah belum disepakati. Tidak ada yang sepenuhnya benar, tidak ada yang sepenuhnya salah. Namun tidak semua pilihan akan saling menunggu. Dan di sanalah tragedi sejarah biasanya bermula.
Episode berikutnya, ketika pilihan sunyi saling bertabrakan. Di episode berikutnya, diam tidak lagi hanya memisahkan sikap. Ia mulai mempertemukan keputusan-keputusan yang saling bertentangan. Bukan dalam perang terbuka, bukan dengan pengkhianatan terang-terangan, melainkan lewat benturan langkah-langkah yang sama-sama merasa benar, namun tidak lagi bisa berjalan searah. Subscribe agar tidak terputus di titik paling krusial. Like jika kamu merasakan ketegangan yang tumbuh tanpa teriakan. Dan tulis di komentar. Jika kamu berada di Majapahit saat itu, kamu akan memilih menunggu demi ketertiban atau melangkah demi mencegah kehancuran. Karena setelah ini, Majapahit tidak lagi diuji oleh siapa musuhnya, melainkan oleh keputusan mana yang ia biarkan hidup lebih dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.